Dalam surga kami bersyukur terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Dan hari ini kami boleh kembali beraktivitas di dalam pembelajaran kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sebagai guru agung kami, Engkau yang secara langsung mengajar lewat lidah dan bibir hamba-Mu. Bahkan Kau memberikan pengertian kepada kami semuanya. Dan hikmat-Mu yang daripada surga terus menyertai kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mengurapi semua siswa-siswi yang ada di tempat ini. Dan kami siap untuk belajar Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sekali lagi pelajaran kami ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita akan membaca Alkitab kita. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-9. Mazmur 86 ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat semuanya, kita akan baca sama-sama. Oke? Ya. Segala bangsa yang amin ya. Kalau saudara baca ya, di dalam Mazmur, Yesaya itu banyak berbicara tentang bangsa-bangsa dan suku-suku. Nah, kemarin sudah praktek, termasuk kemarin sudah praktek lintas budaya. Itu suku yang berbeda dengan kalian. Bahkan bahasanya pun kalian gak ngerti kan. Ya. Nah, ini jadi dengan adanya praktek beda suku, kalian harus tetap bisa tenang, bisa walaupun istilahnya nggak ngerti sama sekali bahasanya atau gimana ya, kita tetap tenang aja gitu ya. Jadi sekali lagi Tuhan itu baik ya. Dimana kita mau praktek, Tuhan buka jalan, ada orang-orang yang bisa membantu kita. Jadi kita bersyukur ya. Nah, kita kembali masuk di dalam pelajaran kita mengenai tentang Rasul Paulus, pelayanan lintas budaya dan kontekstualisasi. Ya, kemarin sudah saya jelaskan apa arti kontekstualisasi. Konteks, bicara tentang konteks itu artinya berbicara tentang pokok dari masalah yang kita bicarakan. Jadi kalau konteksnya itu saat ini berbicara tentang lintas budaya, artinya yang kita bahas itu tidak lepas dari lintas budaya. Jadi tidak lari kemana-mana. Itu namanya konteks itu. Pokok pembicaraan kita, inti dari pembicaraan kita. Ya. Nah, sebagaimana Paulus, dia adalah contoh yang terbaik dari rasul-rasul karena Tuhan memakai Rasul Paulus itu untuk pelayanan lintas budaya. Kemarin sudah saya sampaikan kepada adik-adik semuanya ya, bahwa di dalam 1 Korintus 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-23 ya. Gak usah dibaca karena kemarin sudah dibaca. 1 Korintus 9 ayat 18 sampai 23. Ini berbicara mengenai tentang Rasul Paulus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang yang diinjili. Nah,
Kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 18-23 dia katakan bahwa di tengah-tengah orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Ya memang Rasul Paulus adalah orang Yahudi asli ya. Nah tetapi dia di tengah-tengah orang Yunani, dia menjadi seperti orang Yunani. Ingat kata-kata menjadi seperti. Begitu juga nanti kalian. Di mana kalian nanti diutus, di mana kalian pelayanan saat ini, kalian itu beradaptasi. Nah, apalagi kalau kalian nanti menjadi gembala. Jemaat itu bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa. Jadi untuk menghadapi jemaat yang orang Batak, nah kita itu harus menjadi seperti orang Batak. Itu ya. Nah, kita menghadapi orang Jawa, ya kita harus menjadi seperti orang Jawa. Nah, itu ya. Inilah strategi Paulus yang dipakai di dalam penginjilan lintas budaya. Mengapa Paulus menjadikan seperti dirinya orang tersebut? Karena tujuannya kita sudah tahu, yaitu yang pertama tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin orang, supaya orang tersebut dimenangkan di dalam Tuhan. Itu tujuannya. Tujuan Paulus. Ini yang pertama kali. Jadi ingat, kalau kalian pelayanan, saat ini kalian istilahnya magang atau praktek di satu gereja. Nah, pada saat kalian praktek, di mana kalian berada, di situ kalian sudah mencoba. Ya, dengan adanya muda-mudinya. Nah, pasti di antara muda-mudi itu berbeda-beda sukunya ya. Nah, di situ kalian bisa belajar. Mulai dari magang inilah kalian belajar. Jangan tunggu nanti kalau sudah kalian diutus. Mulai sekarang belajar. Di mana saudara berada, di situ saudara belajar beradaptasi dengan segala suku dan bangsa. Ya, ini. Nah, yang kedua kita lihat bahwa pendekatan. Nah, yang kedua adalah pendekatan. Nah, tujuan dari pendekatan ialah menyesuaikan diri. Nah, untuk kita mendekati jemaat-jemaat yang ada, itu kita itu belajar menyesuaikan diri ya. Nah, saya usahakan 1 minggu ini nanti mencari waktu ya. Kita nonton seorang misionari, Hudson Taylor. Nah, di situ dia benar-benar dia kontekstualisasi dengan adanya budaya. Dia orang bule, orang barat. Tapi dia benar-benar bisa menyesuaikan dengan orang-orang Cina, Chinese. Nah, nanti kita lihat di situ ya. Nah, kemarin sudah saya singgung. Nah, ini pendekatannya itu untuk penyesuaian diri. Jadi, kalau kita memang benar-benar mau menjadi seorang utusan Tuhan, bukan hanya sekedar penginjil, dan juga bukan hanya sekedar menjadi gembala, kita harus melakukan 3 hal nanti ini. Yang pertama tujuannya. Yang kedua adalah pendekatan. Nah, pendekatan ini kita perlu kejelian, perlu ketelitian untuk melihat seseorang. Nah, kita melihat seseorang bukan melihat kekurangan mereka.
Tetapi kita melihat seseorang itu bagaimana untuk kita masuk, bisa dekat, bisa kita memasukkan Injil. Itu yang harus kita tekankan di dalam diri kita. Jadi ingat, kejelian kita untuk mendekati seseorang dan memperhatikan seseorang bukan memperhatikan hal yang buruk atau yang jelek. Tetapi tujuannya kita mau menyesuaikan dengan dia, ya, supaya Injil itu bisa masuk. Nah, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah tolak ukur. Ya, sengaja saya ulangi ini ya. Tolak ukur. Tolak ukur. Tolak ukur ini artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus ada ukurannya, harus ada porsinya. Seperti Rasul Paulus, tolak ukur di dalam PI lintas budaya yang dia pakai tolak ukurnya itu adalah apa? Firman Allah. Firman Allah inilah yang dia pakai. Alkitab. Rasul Paulus tidak keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan. Jadi ingat, penginjilan yang kita pakai itu adalah berdasarkan firman Allah. Bukan berdasarkan yang lain-lain. Boleh juga kita penginjilan, kita tambah kesaksian, tidak masalah. Tapi ingat, yang paling banyak adalah yang kita beritakan adalah pribadinya Tuhan Yesus. Itu hanya sekedar contoh untuk kesaksian diri sendiri atau kesaksian dari tokoh-tokoh agama, ya. Tokoh-tokoh maksudnya tokoh-tokoh agama itu tokoh-tokoh bapak gereja. Nah, itu hanya tambahan saja, itu ya. Jadi ingat, 3 hal ini harus kita pegang di dalam pelayanan. Ini ya. Nah, kita terus. Gimana? Ada pertanyaan dari 3 hal ini? Nggak ada ya? Sudah ngerti semua ya? Oke. Kalau gitu kita lanjutkan. Penjelasannya sudah jelas ya. 3 hal itu sudah saya sampaikan. Jadi Rasul Paulus itu selalu menyesuaikan diri dengan konteksnya, supaya pelayanannya itu tetap relevan. Artinya tetap pada tujuannya. Tetap pada apa yang diinginkan Allah. Jadi amanat agung itu tetap dilaksanakan. Amanat agung itu tetap disampaikan kepada orang-orang yang di sekitarnya, itu ya. Dan Rasul Paulus menyesuaikan diri dengan orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15 ya. Kita nggak usah baca, itu 1 pasal. Kalau saudara pingin baca nanti di luar dari kelas kalau sudah santai ya. Jadi kita lihat kisah Para Rasul 15 ini melukiskan tentang di mana Rasul Paulus itu mengadakan sidang di Yerusalem. Nah, sidang di Yerusalem yang pertama kali itu membicarakan tentang apa? Rasul Paulus membicarakan tentang adanya satu kebenaran yang simpang siur mengenai, contohnya adalah mengenai soal makan darah. Nah, selain itu juga mengenai sunat. Nah, 2 hal ini. Nah, jadi di mana Rasul Paulus menjelaskan tentang
boleh tidak kita makan darah dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya tidak akan membahas soal makan darah karena saya berbicara soal penginjilan lintas budaya. Saya bukan berbicara soal darah. Ya, kalau untuk mau tanya soal darah itu nanti di luar kelas ya. Jadi untuk berbicara soal sunat kemarin sudah saya singgung sedikit, ya kan? Sunat itu merupakan satu tradisi dari Yahudi. Dan kita tahu bahwa perjanjian sunat itu berasal dari mana? Perjanjian sunat itu adalah berasal dari Tuhan pada saat dengan Abraham itu. Sehingga perjanjian Allah dan Abraham tentang sunat itu dipegang sebagai adat atau tradisi bagi orang Yahudi. Itulah sebabnya pada saat Paulus membawa anak rohaninya Timotius di tengah-tengah orang Yunani atau di tengah-tengah orang Yahudi, di mana kita tahu Timotius itu adalah orang tuanya itu campuran. Bapaknya Yahudi, mamanya Yunani atau terbalik ya. Saya nanti bisa dilihat di Alkitab. Nah, di situ karena Timotius ini belum disunat supaya diterima di kalangan orang-orang Yahudi, akhirnya apa? Paulus menyarankan Timotius lebih baik kau sunat saja. Nah, karena apa? Karena Rasul Paulus menyesuaikan keadaan. Nah, apakah sunat itu berdosa? Dan apakah kalau tidak sunat itu berdosa? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, karena sekarang ini adalah zaman anugerah bukan lagi zaman Taurat, sunat secara jasmani atau secara lahiriah itu tidak penting. Tidak penting, sekali lagi saya katakan. Tetapi di zaman sekarang sunat itu dipandang secara segi kesehatan, kedokteran itu lebih bagus. Nah, itu kalau menurut segi kesehatan, kedokteran. Nah, tetapi kalau dilihat segi dari Alkitab saat ini yang dikatakan sunat itu kita lihat di dalam Alkitab itu ada sunat hati. Ada sunat telinga. Maksudnya apa? Kita tahu sunat itu adalah pemotongan daging. Maksudnya kedagingan kita ya secara rohani itu sifat-sifat lama itulah yang dipotong, itulah yang dibuang. Itu secara rohani. Jadi hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Coba kita buka di dalam Matius pasal 5. Kita buka di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Baca sama-sama ya. Sudah dapat semua? Nen, 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Jadi ingat, Yesus datang ke dunia, dia bukan menghapus perjanjian sunat antara Allah dan Abraham. Tidak menghapus Yesus. Dan Yesus juga tidak menghapus dengan adanya kitab para nabi. Yesus datang menggenapi semuanya. Karena kita itu manusia, kita tidak mampu untuk menggenapi hukum Taurat.
Hukum Taurat itu keras. Orang berzina harus dilempari. Ingat, waktu Yesus ada dan orang-orang Farisi sengaja membawa perempuan yang berzina. Hukumannya apa? Orang yang berzina mati dilemparin batu. Jadi semua orang harus melempari mati supaya mati. Itu hukuman dirajam. Tetapi begitu Yesus melihat, Yesus katakan apa? Yesus nggak katakan apa. Hanya Yesus menulis di tanah. Apa yang Yesus tulis di tanah? Kasih karunia. Artinya apa? Tidak ada hukuman rajam. Yesus hanya katakan kepada perempuan itu apa? Jangan engkau berbuat dosa lagi. Nah itu. Nah, karena Taurat itu kejam. Misalnya Yosua pukul Daniel sampai matanya bengkak. Daniel juga apa? Pukul dia, matanya sampai bengkak. Itulah hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus datang. Nah ini ya. Jadi ingat. Yang kita beritakan itu, tolak ukur kita itu adalah kasih karunia Allah. Ingat. Di dalam penginjilan ukuran kita adalah kasih karunia Allah. Makanya beritakan Yesus datang ke dunia karena mengasihi seisi dunia. Dan dia rela mati untuk menebus dosa kita semuanya. Dan dia mati di kubur. Jangan lupa di kuburnya. Orang mati mesti dikubur. Dan bangkit pada hari ketiga. Artinya Yesus hidup. Tekankan. Yesus hidup. Itulah sebabnya tidak perlu lagi apa? Yesus hidup tidak perlu lagi sesajen-sesajen. Alkitab mengatakan, roh tidak makan dan minum. Roh tidak kawin dan mengawinkan. Itu Alkitab. Pegang. Kita sampaikan kepada mereka. Jadi nenek moyang kita yang sudah meninggal gak perlu lagi dikasih sirih lagi. Gak perlu lagi. Ya itu. Nah ini ya. Jadi sampaikan kasih karunia. Ya. Oke silakan. Kan kalau di kampung kami kan kalau orang meninggal tuh biasanya tuh Bu masih kasih makanan gitu kan, kayak barang-barang pakaian dia tuh dibawa ke kubur, diletakkan di kubur, terus tuh dikasih makan, dikasih minum gitu. Masih gimana tuh Bu? Ya itu kalau di kampung itu masih begitu ya kita arahkan. Tapi pada saat kedugaan biarkan saja dulu. Jangan pada saat kedugaan terus kita ini nggak boleh gini. Wah, jangan. Ya. Satu lagi Bu. Ya. Terus kalau itu kan kita kan mau membersihkan kuburan juga, terus kita mau ngasih dia itu kan bawa rotinya tuh, terus kalau kita membangunkan dia tuh Bu harus ngambil kayu dipukul-pukul 7 kali. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa gitu Bu. Ya. Nah itu nggak perlu lagi. Pada saat memang kita perlu datang ke kubur untuk membersihkan ya. Jangan sampai ada omongan dari luar. Ih kuburan si ini nggak terurus. Lalangnya sampai tinggi-tinggi. Macam nggak ada anak, nggak ada apa. Jadi sandungan juga ya kita ya. Jadi kita nggak apa-apa ke kuburan. Tapi satu hal kita nggak perlu melakukan tadi yang seperti Pika ya. Pukul-pukul apa itu nggak perlu. Kita datang dalam nama Yesus saja. Dari rumah kan kita sudah berdoa, minta dibentengi, minta dilindungi sama Tuhan. Begitu sampai di kuburan, mau tebas dalam nama Tuhan Yesus, saya akan bersihkan kuburan. Udah, itu aja. Jadi sudah dibersihkan ya sudah. Kita pulang, misalnya mau dikasih bunga, ditanam bunga, no problem, enggak masalah. Supaya kelihatan indah.
Hanya tujuan kita itu supaya kelihatan indah saja. Jadi nggak usah pakai macam-macam gitu. Ya, Dika ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada. Kalau nggak ada kita teruskan ya. Oke. Nah, kita akan melihat di sini bahwa yang perlu kita tegaskan di dalam 3 pokok itu yaitu yang pertama, kita pakai tujuan pendekatan tolak ukur supaya apa? Yang pertama ada 3 hal, catat. Nah, kita lihat ya. Inti dari 3 pokok yang sudah kita bahas tadi itu adalah yang pertama supaya PI kita berhasil. Ini, itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya Injil yang kita beritakan, relevan. Benar-benar bisa diterima dengan mereka. Yang ketiga, supaya Injil kebenaran tetap murni. Jadi yang kita sampaikan tuh benar-benar adalah Injil kebenaran yang daripada Allah. Ingat ya di dalam Wahyu pasal 22 itu dikatakan bahwa kita tidak boleh menambah dan mengurangi akan firman Tuhan. Itu Wahyu pasal 22 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 itu. Bila perlu kita baca lagi aja supaya kalian ingat dan kasih tanda itu di dalam Alkitab, saudara. Ya, kita baca Wahyu pasal yang ke-22, pasal yang terakhir itu ayat 18 dan ayat yang ke-19. Sudah dapat semua? Belum? Sudah? Nah, kalau sudah, 1, 2, 3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan dibuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangikan sesuatu dari perkataan dari kitab ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang ditulis di dalam kitab ini. Amin. Ya. Jadi ingat, apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan kebenaran firman. Jangan menambah dan jangan mengurang. Seperti Rasul Paulus katakan, apa yang Alkitab katakan itu dia katakan, dia sampaikan.
Jika Alkitab itu tidak mengatakan apa-apa, dia diam. Nah, ini. Jadi nggak usah ditambah-tambah, nggak usah. Ini pakai pikiran kita, nggak usah. Ini supaya benar-benar penginjilan kita itu murni. Injil yang kita sampaikan, itu ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita masuk di dalam teologi kebudayaan. Masuk di dalam teologi kebudayaan. Teologi kebudayaan. Sebelum saya masuk teologi kebudayaan, saya akan bertanya, apa arti dari teologi? Siapa yang tahu? Kalian kan sudah dengarkan, hampir tiap hari dengar teologi. Nah, saya tanya, ada enggak yang tahu arti dari teologia ini? Enggak. Teologia ini saya tambahkan aja ya supaya kalian. Teologia itu dari kata theos. Theos ini artinya Tuhan. Logi dari logika. Pikiran. Jadi berarti kalau digabungkan teologia itu artinya kita berpikir memikirkan tentang Tuhan. Artinya apa? Kita belajar mengenai tentang Tuhan. Jadi teologia itu adalah ajaran tentang Tuhan. Jadi kalian harus tahu teologia. Jadi kalau orang bilang misalnya, oh saya lulusan dari STT, Sekolah Tinggi Teologi. Artinya apa? Oh dia belajar tentang Tuhanan. Nah, kalau teologi ya itu jelas yang dia pelajari itu adalah tentang agama Kristen, Tuhan Yesus. Nah, itu. Karena nggak ada di Buddha mana ada istilah teologi, nggak ada. Apalagi di Islam nggak ada juga istilah teologi. Apa? Ini. Saya ulangi lagi ya. Teologia. Theo ini berasal dari bahasa Yunani theos. Theos itu artinya Tuhan. Ya. Theos ini artinya Tuhan. Logi. Logi itu dari logika. Berarti kita memikirkan tentang Tuhan. Lah orang yang memikirkan tentang Tuhan berarti orang itu harus belajar, mencari tahu pengetahuan tentang Tuhan. Nah itulah. Jadi digabungkan menjadi teologia. Nah itu ya. Jadi kalau orang tanya, kadang-kala orang kampung kan nggak ngerti. Kalau misalnya nanti siapa tahu saudara, di antara saudara siapa tahu Tuhan buka jalan ada yang ngambil S1-nya. Ya, sarjana teologi. Dari Bison bisa kalau mau ngambil S1-nya sarjana teologi di STT, ya. Nah, di situ orang kalau kita ke kampung-kampung, kita bilang, "Oh, kalau ditanya dari sekolah Alkitab mana? Oh saya dari STT Battle Jakarta." Ya, gitu. Apa itu STT singkatannya? Kita bilang Sekolah Tinggi Teologi Battle. Nah, ya kan? Teologi. Apa itu teologi? Saya hanya taunya misalnya teknik. Nah, apa komputer dan sebagainya. Kalau teologi saya kurang. Nah kita bisa jelaskan. Teologi itu adalah ilmu
ketuhanan. Kita belajar mengenai tentang Alkitab. Tuhan Yesus yang kita pelajari. Nah, kita bisa jelaskan begitu ya. Jadi jangan lulus dari bishop. Teologi nggak tahu artinya. Misiologi nggak tahu artinya. Jangan sampai ya. Kalian harus sama. Bukan kita sombong. Kalian lulus dari bishop harus sama dengan STT yang lainnya. Saya ajarkan ini semua yang saya ajarkan itu standar dari S1. S1 saudara, standar saudara yang saya berikan. S1, standar sarjana. Tahu ya? Tapi jangan sombong kalian. Jangan sombong sekali lagi ya. Kita ini hanya hamba. Hambanya Tuhan. Hamba itu apa sih? Istilah kasarnya itu jongos. Lebih kasar lagi itu budak, babu. Itu kasarnya. Pembantu itu kasarnya. Tapi kalau bahasa Malaysia budak itu beda lagi artinya ya. Anak-anak ya. Nah jadi kita ini adalah hamba. Jongosnya Tuhan kita ini. Ya. Jadi jangan bangga. Wah pendeta. Wah penginjil. Nah ingat. Kita itu melayani. Seperti Yesus. Yesus datang ke dunia. Dia melayani. Bukan dilayani. Nah sama nanti kita. Kita praktek, kita magang dimanapun kita ada. Ingat, kita ini adalah harus melayani jemaat-jemaat yang ada. Kita harus melayani di mana kita diutus melayani masyarakat-masyarakat yang ada. Itu tugas kita. Ya, oke. Kita masuk di dalam teologi kebudayaan. Jadi kalau yang disebut teologi kebudayaan artinya berarti kita belajar mengenai tentang Tuhan yang berbudaya. Ingat, Tuhan itu di atas budaya. Ingat kan pelajaran yang pertama mengenai tentang lintas budaya itu ya. Nah, kita akan masuk. Kita akan masuk di sini. Gereja yang taat kepada amanat agung harus melibatkan diri dalam pelayanan lintas budaya. Itu berarti menjadikan gereja itu adalah gereja yang misioner. Ingat pelajaran gereja misioner, ya kan? Berarti gereja yang benar-benar melakukan amanat agungnya Allah. Jadikan nanti gereja saudara menjadi gereja yang misioner. Supaya jemaat-jemaat tahu bersaksi. Menjadi murid-murid Kristus benar-benar untuk menjalankan amanat agung Allah ya. Ini tujuannya. Nah, kita masuk lagi. Di situ dikatakan apa yang diajarkan kebenaran firman Allah tentang kebudayaan. Apa menurut firman Allah tentang kebudayaan? Kemarin kita sudah membahasnya. Nah, sekarang hubungannya kebudayaan dengan PI. PI dan kebudayaan. Hubungannya itu apa? Hubungannya itu yang pertama kita sudah tahu. Yang kita bahas 3 hal tadi. Ya kan tujuannya kalau kita menyesuaikan diri dengan adanya budaya setempat, kita bisa menyangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Itu tujuannya ya.
Dan ingat, kalau kita sudah bisa menjangkau sebanyak mungkin jiwa, ya kita harus tanamkan jiwa-jiwa itu untuk mengerti siapa Yesus yang sebenarnya itu ya. Kebudayaan memiliki keindahan dan kebaikan. Ingat, kebudayaan itu sebenarnya adalah indah dan baik. Budaya itu yang Allah berikan kepada kita. Tetapi karena manusianya yang sudah jatuh ke dalam dosa, makanya budaya itu sudah menjadi negatif, ya kan? Dipengaruhi dengan adanya mitos-mitos, dipengaruhi dengan adanya kuasa-kuasa gelap. Nah ini. Jadi kita yang sudah belajar mengenai kebudayaan, sekali lagi mitos-mitos jangan lagi dicampur adukan dengan budaya. Sebetulnya budaya, semua budaya suku itu bagus, ya kan? Kalau berbicara tentang budaya, misalnya 17 Agustus ada paweh, ada yang memakai pakaian dari timur, ada yang memakai pakaian adat dari mana-mana, itu kan indah, ya kan? Kalau kita lihat. Tetapi kalau budaya sudah dimasuki dengan adanya mitos-mitos kuasa kegelapan, itu sudah hancur budaya itu. Karena apa? Itu yang mengikat diri seseorang. Nah, akhirnya ketakutan sendiri. Nah, coba kalau kita menjelaskan ya, kita menjelaskan dengan santai, dengan keluarga kita, dengan siapapun ya. Nah, kita ngomong aja santai aja. Seandainya kalau kita ke kubur, kita bawa sirih, kita bawa sesajen makanan-makanan yang enak. Terus kita panggil-panggil nenek moyang kita, makanlah apa dan sebagainya gitu ya. Terus tiba-tiba benar-benar muncul, lari nggak? Ayo. Nah, lari kan? Nah, masa orang mati bisa keluar dari kubur, terus makanannya habis, lihat makan, nah, apa nggak takut Kak? Nah, kita ngomong santai aja dengan mereka. Nah, mereka berpikir kan. Saya kalau ngomong sama mereka begitu. Dengan mereka, kawan-kawan saya yang Buddha itu apa? Dan saya kalau dikasih makanan pada saat hari-hari tertentu mereka hari raya mereka, saya terus terang tanya. Karena mereka sudah tahu ada yang saya tanya. Ini maaf ya, bekas sembayangan. Enggak lah, saya sudah tahu lah. Kakak itu enggak makan. Ini saya sudah sisihkan. Oh ya udah, makasih. Kayak gitu. Jadi kita harus tegas. Kita harus tegas. Jangan kita makan makanan dari sesajen. Itu enggak boleh. Alkitab 2 hal menegaskan kita. Darah jangan kita makan. Makanan sesajen jangan kita makan. 2 itu. Ya. Walaupun ada yang toleransi yang mengatakan bahwa apa yang masuk di dalam mulut itu tidak menajiskan, yang keluar itu menajiskan, itu memang oke, bisa kita terima. Tapi ingat, darah itu adalah apa? Nyawa. Binatang tidak ada darahnya mati. Sama dengan kita. Kita kekurangan darah mati. Dan di dalam darah itu kenapa Tuhan tidak izinkan kita makan? Di dalam darah itu ada nyawa.
Dan kalau manusia mau periksa, tahu sakit penyakitnya, yang diperiksa diambil apa? Darah. Jadi di dalam darah itu banyak bakterinya. Nah itu. Jadi makanya jangan makan darah. Tuhan sudah kasih makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Itu sebetulnya. Ya. Tapi saya kembalikan kepada kalian semuanya. Saya sudah ya, supaya kalian gak penasaran gitu. Saya tahu kalian penasaran kenapa si ibu ini gak boleh. Nah ini sekarang saya jelaskan lah, saya kasih tambahan lah supaya kalian gak penasaran itulah. Nah tapi kalau mau detail selanjutnya itu bukan bagian saya, itu bagian dosen PL itu ya. Jadi ini budaya untuk makan darah. Hindari mulai sekarang. Kalau saudara mau sehat. Nah ya kan, kalau sakit apa-apa. Periksa darah dulu ya Bu ya. Ambil ya Pak, ambil darah dulu ya. Nah baru tahu. Oh sakit ini. Nah itulah. Nah, apalagi darah binatang. Nah itu ya. Jadi ingat ini. Dah. Supaya kalian nggak penasaran gitu dah. Yuk kita akan masuk lagi ya di dalam teologi kebudayaan. Jadi ingat bahwa Tuhan menuntut kepada kita bahwa gereja yang sehat itu harus menjadikan gereja apa? Misioner. Gereja misioner itu adalah gereja yang melakukan amanat agungnya Allah. Nah, ini ya. Dan kita akan melihat bahwa kebudayaan memiliki apa tadi? Keindahan dan kebaikan. Itu. Karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka seluruhnya dinodai oleh dosa dan sebagian lagi dikuasai oleh roh. Itulah tadi saya katakan. Makanya kita yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa menerima semua kebudayaan atau adat yang ada di suku-suku bangsa. Kita harus lihat apakah budaya, adat ini sesuai enggak dengan firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, kita terima. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tolak dan kita jelaskan dengan mereka. Supaya mereka mengerti. Inilah tugas kita ya. Tetapi Injil menilai semua kebudayaan menurut ukuran kebenaran dan keadilannya sendiri. Ingat. Jadi nilai kebudayaan semuanya itu harus diukur dengan melihat apa? Kebenaran firman Allah. Nah, jadi kalau saudara nanti diutus, saudara sebagai gembala, jadilah gembala yang bijaksana di dalam melihat kebudayaan dan adat yang ada. Tegas di dalam budaya dan adat. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, silakan. Hadiri itu undangan. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kebenaran Allah, saudara nggak apa-apa datang aja. Tapi pada saat sudah masuk di dalam adat-adat, saudara pulang. Seperti waktu saya pelayanan di Medan, ya, acara pernikahan seperti pemberkatan nikah di gereja HKBP, saya datang. Resepsinya saya ikut makan segalanya. Begitu acara adat, saya pulang. Karena saya tahu
orang HKBP itu masih pegang. Masih pegang-pegang yang apa ya, yang apalah. Ada di Jawa pun juga saya lihat. Dosen teologi ya saya lihat. Waktu menikah. Karena dia dapat orang Jawa, orang Timur. Dapat orang Jawa. Harus menginjak telur. Itu gimana itu dosen teologi ya masih kayak gitu itu. Nah, alasannya apa? Di dalam pernikahan waktu dia jalan harus menginjak itu telur. Artinya telur itu berbicara tentang katanya hidup baru. Dia memasuki hidup baru. Terus dengan adanya kalau dia menginjak telur, dia akan diberkati kandungannya. Masa telur bisa memberkati kandungan kita? Masuk di akal enggak? Enggak kan? Itu harus kita tolak itu. Harus kita tolak itu. Jadi harus kita perhatikan ya. Apalagi nanti kalau kalian menikah, kalian yang sudah ngerti firman Tuhan, kalian yang sudah lulusan BISOM, apalagi sudah belajar mengenai tentang Alkitab dan budaya, tolak. Yang aneh-aneh itu tolak. Apalagi di kalangan Batak juga, setiap pernikahan itu dikasih ulos. Kain itulah. Ciri khasnya itu namanya ulos. Nanti setiap orang kasih ulos bilang apa? Engkau akan diberkati seperti ulos ini. Apa dan sebagainya, nggak entahlah dia ngomong apa. Masa ulos memberkati kita? Ini ada sejarahnya ya tentang ulos ya. Karena kita itu belajar tentang budaya supaya saudara tahu sedikit ya. Katanya waktu zaman dulu, ini yang cerita orang Batak sendiri. Jemaat saya sendiri waktu saya melayani di Medan. Kenapa dia tidak mau terima ulos katanya. Di rumah saya gak ada ulos bu. Katanya. Karena sejarahnya orang membuat ulos. Kita tahu ulos itu kan kaku ya. Tebal kaku gitu ya. Itu katanya apa? Pakai darah. Darahnya itu bukan darah binatang. Dia berusaha pakai darah manusia. Nah itu katanya. Tetapi zaman sekarang sudah enggak. Itu zaman dulu katanya. Makanya karena sejarahnya itu enggak bagus bu. Saya enggak mau sampai sekarang terima ulos. Katanya dia bilang begitu. Ini. Nah ya jadi yang seperti gitu itu kita perlu luruskan dan sebagainya ya. Makanya kalian selama sekolah di BISOM, selama dididik ya, kalian itu bukan hanya dididik mental, karakter, tapi ilmu itu benar-benar saudara ambil, benar-benar saudara belajar serius. Karena di lapangan itu nanti ketemu yang aneh-aneh. Nah dengan adanya ketemu yang aneh-aneh ini supaya saudara itu bisa menjawab ya. Ya, saudara tetap mengandalkan Roh Kudus. Percaya bahwa Matius mengatakan bahwa Tuhan akan membuka mulut kalian untuk berkata-kata. Itu tetap saudara pegang. Kalau angpau gimana bu? Kalau angpau gimana? Oh, kalau angpau sih bagi saya sih nggak masalah itu. Oh merah karena warna merah itulah. Kalau saya jelaskan ya. Kalau di sini saya lihat rumah-rumah itu kan ada tempelan merah-merah. Apalagi kalau di Bangka. Karena saya pernah juga merintis di Bangka dan saya pernah tinggal di Bangka 5 tahun. Kalau di Bangka itu setiap rumah-rumah itu ada kain merah.
Nah, dengan adanya kain merah itu saya jelaskan kepada mereka gini ya. Kembali kepada Alkitab. Saya bilang kain merah ini memang menurut kita itu ada satu sukacita. Merupakan satu kemenangan bagi orang Tionghoa. Ya, saya bilang gitu. Tapi sebetulnya kemenangan itu ada di pihak Tuhan Yesus. Saya kaitkan pada waktu bangsa Israel mau anak sulung yang tulah yang terakhir, tulah yang ke-10, anak sulung mati semua orang Mesir, tetapi anak-anak dari bangsa Israel tidak mati kan anak sulung karena apa? Ada darah yang dioles di ambang pintu. Nah itu saya jelaskan gitu. Itu sebetulnya itu bukan kainnya, bukan warna merahnya, tapi darah Kristus. Nah itu saya kaitkan gitu, saya jelaskan gitu. Jadi kita harus pandai-pandai. Ya pada saat kita melihat apa yang aneh kita kaitkan kepada firman Tuhan. Sehingga apa? Mereka ngerti. Begitu mereka ngerti, mereka percaya Tuhan, gak ada lagi tempelan merah-merah, kertas merah, pakai kain merah, apa enggak ada lagi itu. Kalau kalian datang ke Bangka, aduh, benar-benar kota seperti kota yang Paulus katakan kota Athena, berhala semuanya. Di depan pintu itu benar-benar berhala. Gitu kalau di Bangka. Nah, jadi makanya kita harus makanya kuasai firman Tuhan. Makanya baca Alkitab. Jangan puas kalau baca Alkitab itu hanya apa? Oh, saya sudah pernah selesai. Selesai satu kali. Saya sudah dari Kejadian sampai Wahyu. Kurang. Terus. Habis terus. Saya aja masih belum hafal semuanya Alkitab walaupun saya baca dari terus Matius sampai Wahyu, terus Matius sampai Wahyu gitu. Belum. Nah, tetapi setidak-tidaknya kalau kita sudah pernah baca, sering baca, pada saat kita menginjili, Roh Kudus akan ingatkan, oh ya, saya pernah baca ayat ini ya. Nah, ini. Nah, walaupun kita itu tidak tahu letaknya itu di mana. Tapi kita bisa keluarkan. Ada tertulis firman Tuhan yang mengatakan begini. Nah itu. Jadi jangan puas. Ya. Baca. Makanya saya bilang baca, kuasai Alkitab itu. Hanya keberhasilan kita. Saya kan sudah pernah bersaksi. Berapa puluh tahun saya itu tanpa adanya gelar S1. Saya hanya 9 bulan kelas 1 di Beji dan ditambah praktek. Aturan di Beji praktek 1 tahun. Tapi saya tidak ambil praktek 1 tahun. Saya hanya ambil praktek 3 bulan. Karena saya nggak mau lama-lama. Tujuan saya mau masuk S1. Tapi karena nggak ada dana, akhirnya sudah. Saya hanya penyerahan aja diri sama Tuhan. Tapi saya bisa sampai kemana-mana. Saya masuk di sekolah Alkitab. Lulus SMA langsung saya masuk. Bulan Agustus saya lulus bulan 6 saya lulus SMA. Bulan 8-nya langsung saya masuk di Beji. Itu tahun tahun 86 saya masuk di Beji. Sampai saya kembali ngambil S1 itu baru 2005. Saya baru ngambil. Karena nggak ada dana. Saya nggak ada sponsor. Nah, saya hanya penyerahan kepada Tuhan. Tapi saya sudah keliling. Saya sudah merintis beberapa gereja. Itu karena apa? Ingat Sakaria pasal 4 ayat 6. Itu. Jangan pakai logika. Jangan mengandalkan nilai saudara bagus di SOM. Itu nggak berarti. Coba buka supaya saudara ingat. Dan tanda itu. Sakaria pasal 4 ayat 6. Oh ya. Ya. Ya, terakhir ini. Sakaria
pasal 4 ayat yang ke-6. Ya kadang saya kalau nggak diingatkan itu saya terus nggak perhatikan jam saya. Sudah dapat? Amin, bacalah 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia kepadanya, inilah firman Tuhan pada sebuah bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta. Amin ya, mengandalkan Roh Kudus. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, kepandaian sendiri, dan yang lain-lain. Amin. Sampai di sini pelajaran kita. Nanti Ko Erik yang tutup kita dalam doa.